Hai Veganers, setelah pada video-video kita yang sebelumnya, kita telah membahas mengenai sesuatu hal yang sangat penting tentang SSD, yaitu tentang perbedaan SSD M2 NVMe dengan M2 SATA, yang mungkin linknya bisa dilihat pada kolom deskripsi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu hal yang tak kalah penting, mengenai bagaimana caranya aktivasi SSD saat pertama kali ingin digunakan, yang nanti biasanya pada saat proses aktivasi akan disuguhkan dua pilihan file system, yaitu file system MBR dan GPT. Apa itu MBR dan apa itu GPT? Kita akan kasih sedikit penjelasan supaya nantinya pada saat proses aktivasi kalian semua tidak bingung. MBR atau Master Boot Record adalah file system jenis lama yang ada sejak 1983, yang dimana sekarang telah tergantikan oleh file system jenis baru, yaitu GPT, sejak hadirnya Windows 8. Dan sedikit gambaran mengenai file system MBR. Yang pertama, file system MBR hanya mendukung sampai dengan kapasitas 2 tera. Jadi kalau kita memiliki harddisk ataupun SSD yang lebih dari 2 tera, maka sudah tidak bisa didukung oleh file system MBR. Yang kedua, file system MBR hanya mendukung 4 partisi utama, dan jika kita ingin memiliki lebih dari 4 partisi utama, berarti kita harus mengorbankan satu primary partition menjadi extended partition. Untuk yang ketiga, lokasi file system hanya ada pada sektor pertama. Kekurangannya adalah ketika terjadi bad sector atau file system error, maka mau tidak mau harus install ulang OS. Dan yang keempat, biasanya file system MBR dibutuhkan untuk proses booting oleh BIOS yang memiliki sistem legacy. Karena beberapa batasan dan limitasi tersebut, maka semenjak keluarnya Windows 8, akhirnya Microsoft telah menggantikan file system MBR yang ada pada BIOS legacy dengan file system yang lebih terbaru, yaitu GPT dengan BIOS UEFI. Dan beberapa kelebihan daripada file system GPT dibandingkan MBR: yang pertama, mendukung lebih dari 1 juta terabyte atau bahkan sampai dengan zettabyte. Yang kedua, mendukung lebih dari 4 partisi utama, bahkan sampai 128 giga partisi utama. Nah, banyak banget ini. Dan yang ketiga, booting Windows atau OS-nya itu lebih cepat dibandingkan dengan file system MBR. Jadi untuk booting Windows pertama kali komputer dinyalakan, file system GPT itu lebih kencang atau lebih cepat untuk bootingnya, seperti itu. Dan yang keempat, lokasi file system tidak hanya pada sektor pertama. Jadi untuk sektor-sektor setelahnya itu file system GPT itu saling backup, seperti itu. Dan yang kelima, file system GPT hanya didukung pada BIOS yang menggunakan sistem UEFI. Jadi untuk model BIOS lama atau legacy itu file system GPT tidak didukung untuk proses booting Windows, seperti itu. Sedangkan untuk proses terbentuknya sendiri file system MBR dan GPT terbagi menjadi dua cara, yaitu cara yang pertama adalah dengan cara otomatis, dan yang kedua adalah dengan cara manual. Dengan cara otomatis bisa terbentuk kalau SSD yang baru kita beli, kita lakukan install OS atau install Windows pada SSD tersebut, maka file system MBR dan GPT akan secara otomatis mengikuti sistem BIOS yang digunakan pada laptop ataupun komputer, dan juga Windows atau file OS yang digunakan. Dan cara lain yaitu dengan cara disk clone. Tapi disk clone di sini kita sangat tidak menganjurkan, karena banyak hal atau banyak pertimbangan jika kita melakukan disk clone adalah: yang pertama, bad sector dari harddisk lama yang kita lakukan disk clone akan ikut serta-merta ke dalam SSD yang baru kita beli. Jadi secara otomatis kemampuan, kesehatan, serta performa SSD akan terpengaruh dari harddisk lama tersebut. Oleh karena itu, kita sangat tidak menganjurkan melakukan disk clone pada SSD yang baru dari harddisk yang lama, seperti itu. Di samping itu juga waktu yang kita butuhkan untuk proses cloningnya akan lebih lama, karena ini full disk. Jadi semua yang ada pada harddisk yang lama itu akan di-copy atau dipindahkan seluruhnya sama persis ke dalam SSD yang baru, seperti itu.
faktor lain juga SSD yang tujuannya juga harus lebih besar daripada harddisk lamanya, karena harddisk lama jika lebih besar daripada SSD tujuan sudah dipastikan proses cloningnya akan gagal. Yang paling penting juga ini masih ada satu lagi yang paling penting. Yang paling penting sebenarnya proses untuk cloning atau clone disk ini kurang cocok kalau untuk perpindahan daripada harddisk ke SSD, karena file system atau struktur daripada harddisk dan SSD itu berbeda. Nah, beda halnya jika kita ingin menjadikan SSD kita itu sebagai harddisk eksternal, sistem dual storage pada notebook yang baru yang dimana memiliki 2 slot SSD atau 2 slot penyimpanan, dan yang ketiga adalah sistem transfer OS atau sistem clone. Jadi yang di cloning atau di copy itu hanya sistem Windows-nya saja, bukan keseluruhan disknya. Itu harus kita lakukan proses pembentukan file system secara manual. Nah, untuk video kali ini kita akan buatkan cara bagaimana proses pembentukan file system pada SSD itu dilakukan secara otomatis. Langsung saja untuk kali ini kita praktekkan bagaimana kalau file system tersebut terbentuk secara otomatis, yaitu dengan cara menginstal OS baru. SSD yang kita gunakan kali ini adalah SSD M2 NVMe dari Vigen dengan kapasitas 256 GB. Mari kita pasang dulu ke dalam notebooknya. Setelah SSD terpasang pada notebook, lalu kita sekarang menuju ke proses pembuatan USB installer, yang dimana nanti kita akan gunakan untuk proses instalasi Windows sekaligus sebagai cara dimana membuat file system pada SSD yang terbentuk secara otomatis. Di sini kita memakai Windows 10 untuk sampelnya, dan untuk prosesnya atau toolsnya kita menggunakan Rufus versi 3.14. Langsung saja kita buka untuk Rufusnya, lalu kita pilih untuk USB-nya, dan kita pilih untuk file ISO-nya. ISO-nya di sini kita pakai Windows 10 atau Windows 10 Pro 20H2. Nah, untuk skema partisinya kita di sini pilih GPT. Nah, di sini kita pilih untuk target file sistemnya kita UEFI non CSM. Nah, seperti itu. Lalu kita pilih start. Kita oke saja. Nah, sekarang untuk proses pembuatan USB installer sudah selesai. Oh ya, kenapa di sini saya pilih untuk Windows 10? Karena Windows 10 ini sekarang paling umum digunakan ya untuk mungkin notebook yang baru ataupun untuk software-software yang baru lebih mendukung ke Windows 10 seperti itu. Baik, langsung saja kita ke proses instalasi Windows-nya. Lalu kita pasangkan USB pada notebook. Dan kita coba nyalakan. Karena ini notebook posisinya masih baru, jadi pada saat kita pasang USB installer lalu kita nyalakan, pasti otomatis dia akan masuk ke dalam Windows installer atau isi daripada si flash disk tersebut. Lalu kita pilih saja untuk bahasanya. Di sini kita pilih Inggris. Lalu kita pilih next. Nah, untuk yang tidak punya product key langsung dilewati saja. I don't have product key. Nah, untuk proses penginstalan OS baru pada SSD, di sini ada pilihan upgrade dan custom. Kita pilih custom. Kenapa custom? Karena di sini kita akan melihat salah satu disk yang dimana masih kosong. Nah, ini posisi SSD yang kita pasangkan pada notebook ini. Nah, kita pilih saja untuk disknya, lalu kita pilih next. Nah, selanjutnya proses instalasi akan berjalan.
Untuk bahasanya kita pakai bahasa default aja. Untuk keyboardnya layoutnya pakai US Scheme. Oke, selesai sudah untuk proses instalasi Windows-nya. Lalu mari kita lihat nih, untuk Windows 10 dengan BIOS sistem UEFI akan membentuk file system apa nih pada SSD kita. Untuk pengecekannya kita langsung menuju ke logo Windows di kiri bawah. Lalu kita klik kanan, di situ ada disk management. Nah, muncul halaman baru yang di sini adalah lokasi pengelolaan disk pada Windows. Untuk SSD-nya kita lokasinya ada di disk 0. Kita pilih, lalu kita klik kanan dan kita pilih properties. Nah, di sini akan muncul lagi pop-up baru. Nah, kita pilih ke volumes. Nah, bisa dilihat di sini dengan sistem operasi Windows 10 dan BIOS sistem UEFI, jelas terlihat otomatis dia akan membentuk sebuah file system pada SSD, yaitu GUID Partition Table atau GPT. Berbeda halnya jika OS yang digunakan adalah Windows 7 serta BIOS-nya yang digunakan adalah sistem legacy, biasanya dia akan otomatis membentuk file system pada SSD-nya itu MBR. Begitulah tadi caranya pembentukan file system pada SSD dilakukan secara otomatis. Video selanjutnya kita akan buatkan proses terbentuknya sebuah file system pada SSD itu harus kita lakukan secara manual. Biasanya kita ingin menggunakan SSD kita sebagai hard disk eksternal, sistem dual storage, dan yang ketiga adalah sistem clone atau transfer OS.